Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya merakit PC lagi. PC Ryzen 5 5600G yang dimana hemat daya, harga di bawah 5 juta. Apakah ini worth it atau tidak? Dengan part yang ada di sini semua bertemakan full putih seperti contoh yang ada di sini, tampilannya sangat cakep sih. Meskipun dari segi bobonya tidak berwarna hitam ya nggak masalah, karena mencari harga terjangkau juga untuk mobilnya. Dan di sini juga part-partnya semua. Satu merakit PC di harga 4.880.000. Apakah ini worth it atau tidak? Kalau dibilang untuk upgradable sih ya juga bisa-bisa aja ya, tapi tergantung kebutuhan kalian di GPU ke depan, maksimal di GTX 1660 Super maupun Ti, karena menggunakan power supply yang biasa aja yang ada di sini. Intinya seperti itu. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G yang trade di harga terjangkau lah, di 1.730.000, 6 core 12 thread udah lebih dari cukup untuk upgradable ke depannya, dan juga performanya itu juga udah bagus. Menggunakan eGPU Vega 7 yang dimana udah cukup kencang lah untuk gaming ringan juga. Membeli yang trade juga lebih murah daripada membeli yang box, cuma terpaut di 200 ribuan lah untuk yang itu. Dan juga prosesornya tersaksikan di bagian dalam sini. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari Maxsun Challenger A520M di harga terjangkau juga sih, cuma di 800 lebih sedikit, atau harganya di pojok situ ya, yang dimana tipenya A20, tapi uniknya dia itu ada tebuk LED sama seperti mereknya MSL lah. Tapi kalau yang ini juga ada, yang dimana Maxsun tersebut itu brand dari Cina ya, tapi paling terkenal di sana lah untuk brandnya Maxsun, dan itu berwarna hitam di bagian dalam sini penampakannya. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari XPG. Ini adalah Gearbest D35 berwarna putih sampai penampakan di bagian dalam sini, 2x8GB 16GB di kecepatan 3200, atau lebih dari cukup lah, yang dimana menggunakan eGPU wajib-wajibnya minimal di 16GB, apalagi kecepatan 3200 di harga 520.000 untuk yang ada di sini. Terbilang ini murah dan juga worth it untuk dibeli. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe dari Hikvision E2000 512GB, atau lebih dari cukup untuk mengisi Windows dan juga beberapa file software maupun game di harga 520.000 untuk yang ada di sini. Dan juga penampakannya di bagian bawah CPU coolernya, dia itu ada heatsink tambahan supaya lebih bagus dan juga lebih mendinginkan lah dari segi SSD NVMe nya. Jarang-jarang ada sih di harga terjangkau mendapatkan heatsink NVMe yang tebal, berbeda seperti di brand sebelah. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari PC Cooler K4 putih di harga sekitar 270.000 kalau nggak 280 lah untuk yang ada di sini penampakannya, yang menggunakan 13 cm fan-nya, dan itu berwarna full putih semua dari segi kabel, fan-nya, heatsinknya, dan juga yang lainnya lah. Menggunakan 4 pipa, dan apakah bisa mendinginkan Ryzen 5 5600G atau tidak, kita lihat aja nanti dari segi performa suhunya di akhir video untuk yang ada di sini. Tapi itu lebih dari cukup lah, yang penting menggunakan 4 pipa dan juga 12 cm dari segi CPU coolernya. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply yang terjangkau juga di PC Cooler KF 550 80 watt yang ada di sini di harga 460.000. Dan penampakannya di bagian belakang sini ya, untuk power supply-nya tidak kelihatan dari segi casing-nya, yang dimana untuk upgradable ke depannya juga bisa, tapi terbatas, maksimalnya di GTX 1660 Super maupun Ti, itu yang paling aman. Meskipun di RX 6600 dia itu bisa, tapi nggak direkomendasikan lah, supaya cari aman aja untuk power supply yang ada di sini. Tapi ini juga bagus sih, dia juga punya flat semua, kecuali dari segi 24 pinnya nggak masalah, dan garansi resmi dari AMD untuk power supply-nya. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Demon S6 merek dari Venom RX yang berwarna putih, yang dimana ada dua tipe warna sih, putih dan juga hitam. Tapi kalau yang berwarna putih di harga 370.000 kalau nggak 360 lah, harga di pojok situ. Tipenya MATX, tipe aquarium, dia itu kecil dan juga simple, sudah cukup bagus dari segi kualitasnya. Serta video reviewnya di video sebelumnya untuk yang ini, Venom RX Demon S6. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 5, fan dari Olympus ya, ini fan terbaru juga, serinya adalah Gamma F12WH yang berwarna putih, ada berwarna putih maupun hitam, di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1. Untuk sekualitas udara supaya lebih bagus lah, dan satuannya di harga 35.000 dikali 5 atau dibulatkan di 180.000 ya untuk fan yang ada di sini, ada 5. Dan dia berwarna full putih semua tanpa LED sama sekali di bagian CPU cooler dan juga fan casing. Jadi ininya nggak ada lampunya sama sekali, cuma full putih semua dari segi fan-nya. Dan apalagi dari segi RAM-nya sih juga berwarna putih semua supaya lebih menghemat daya sih, karena tanpa lampu LED.
di casing yang ada di sini semua. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua part yang sudah saya sebutkan, apakah ini worth it atau tidak. Di harga 4.880.000 atau harga di bawah 5 juta, menggunakan Ryzen 5 5600G eGPU Vega 7 dengan tampilan berwarna full putih semua. Gak usah berlama-lama, kita tes saja langsung dari segi tes gaming dan juga yang lainnya sehabis ini. Yo! Lanjut yang pertama, pengujian suhunya menggunakan PC Cooler K4 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G minimal yang mendapatkan di 48 derajat dan juga maksimalnya di 75 derajat. Untuk minimalnya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, diam untuk paling bawah di 48 derajat bisa terbilang agak panas, dan juga maksimal yang mendapatkan di 75 derajat. Ini pun masih dingin di bawah 80 derajat. Saya tes di Cinebench. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama, GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan di 76 fps. Terbilang ini masih lancar. Settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps untuk yang ini. Kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih bisa lah, tapi di settingan 720p dengan fps di 30-an. Dan lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 170 fps. Terbilang ini lancar jaya, yang dimana di settingan rata kanan masih mendapatkan hampir di 200 fps. Bisa dibilang ini bagus, dan juga gamenya ringan sih, jadi ya wajar ya, fps nya tinggi. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 62 fps. Ini pun juga masih aman. Di settingan menengah masih mendapatkan di atas 60 fps. Kalau misalnya pengen lebih, bisalah di setting low untuk yang ini di Tom Clancy. Lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 62 fps. Ini pun juga masih nyaman lah. Settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps untuk balapan mobil di gamenya Assetto Corsa. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 70 fps. Ini pun juga masih aman. Gamenya terbilang agak ringan lah untuk Dota 2, jadi ya masih wajar. Settingan menengah masih mendapatkan di atas 60 fps untuk yang ini. Lanjut ke Resident Evil 6, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 36 fps. Ini pun juga masih cukup nyaman, masih di atas 30 fps. Dan kalau misal pengen lebih, bisalah disetting ke 720p dari segi resolusi layarnya. Mungkin bisa mendapatkan di 60 fps. Pilih 720p atau 1080p. Lanjut ke Blender, menggunakan Project BMW, dan dia tuh mendapatkan di 4 menit 16 detik. Menggunakan Ryzen 5 5600G di CPU, bukan di eGPU ya. Cuma mengandalkan di 6 core 12 thread. Jadi ya wajar sih mendapatkan di 4 menitan. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 42 watt. Terbilang ini irit, di bawah 50 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, ini pun bagus. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 104 watt. Untuk yang ini terbilang irit lah, cuma di atas 100 lebih sedikit. Untuk yang ini saat tes di gaming masih aman-aman aja. Dan apalagi power supply yang menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup dan juga bisa upgradable ke depannya lah. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga di bawah 5 juta mendapatkan Ryzen 5 5600G dengan tampilan full putih semua tanpa LED, apakah ini worth it atau tidak? Bisa dibilang ini worth it, yang dimana performanya cukup kencang, tampilan keren, di harga terjangkau juga, apalagi hemat daya. Dan apalagi untuk gaming-gaming ringan, editing foto, warnet maupun kantoran, ini udah lebih dari cukup lah. Di harga terjangkau, performa kencang. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600G dengan eGPU Vega 7, bertemakan full putih semua. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe.
Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.